Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifana Fiodiva, NIM 1908-1020-1061. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal ujian akhir semester mata kuliah manajemen keuangan kelas F. Jadi pada soal pertama yang diminta di sini, yang ada di sini yaitu kita mencari minimal penjualan yang harus dipertahankan oleh perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Nah, jadi dalam mencari minimal penjualan, di sini kita mencari BEP. BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Diketahui biaya tetap di sini yaitu 2 juta dan harga per unitnya itu adalah 1.000 dikurangi biaya variabel per unit adalah 600. Jadi 2 juta dibagi 400 sama dengan 500 unit. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita mencari BEP rupiah. Biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi harga per unit. Dan ketemu hasilnya adalah sebesar 5 juta. Jadi penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian yaitu sebesar 5 juta rupiah. Lalu selanjutnya penjualan yang harus dicapai apabila target keuntungan sebelum pajak ditetapkan sebesar 5 juta yaitu di sini pertama kita menentukan target laba. Yang pertama ada jumlah unit yaitu biaya tetap ditambah laba yang ditentukan dibagi kontribusi per unit. Nah, biaya tetap di sini yaitu 2 juta dibagi laba yang ditentukan tadi ada 5 juta dibagi 1.000 dikurangi 600. Dan ketemu hasilnya 17.500. Selanjutnya bagaimana efek kenaikan harga jual 25%, biaya tetap naik 20%, dan biaya variabel naik 30%. Di sini harga jualnya 1.000 dikali 25% yaitu 1.250. Biaya tetapnya 2 juta dikali 20%, 2.400.000 dan biaya variabel 6 juta dikali 30% yaitu 7.800.000. Lalu selanjutnya, berapa titik tutup usaha atau shutdown point? Jadi rumus shutdown point itu sendiri yaitu biaya tetap tunai dibagi rasio kontribusi dikali 100. Nah, biaya tetapnya di sini kan 2 juta. Lalu dibagi 1 dikurangi 600 dibagi 1.000 dikali 100. Dan hingga ketemu hasilnya 500 juta rupiah. Yang artinya perusahaan akan menutup usahanya apabila hasil penjualan mencapai 500 juta rupiah. Karena perusahaan tidak lagi memperoleh kelebihan penerimaan kas sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan kegiatan operasinya. Dan soal nomor 1 yang terakhir yaitu mencari safety margin. Yang rumusnya sendiri adalah penjualan aktual dikurangi titik impas dibagi BEP dibagi penjualan aktual. Dan ketemu hasilnya 99,95%. Yang artinya tingkat kecemasan perusahaan ini masih aman. Saya lanjutkan nomor 2. Sebelum kita mengerjakan soal, di sini kita melihat biaya hutang setelah pajak itu sebesar 8%, lalu dikalikan dengan 1 dikurangi 0,25 sama dengan 6%. Lalu selanjutnya hutang jangka panjangnya yaitu ada sebesar 400.000 atau sebesar 27%. Lalu saham preferennya 25.000 atau sebesar 1%. Saham biasanya 1.075.000 atau sebesar 72%, yang totalnya 1.500.000 atau 100%. Selanjutnya, di sini udah tertera
komponen modal, jumlah modal, dan biaya masing-masing. Nah, untuk mempertahankan biaya modal keseluruhan sebesar 20,26%, perusahaan harus menjaga dana sebesar Rp300.000 yang tetap merupakan bagian sebesar 72% dari keseluruhan modal. Jika laba ditahan sebesar Rp300.000 dan merupakan bagian sebesar 72% dari keseluruhan modal, maka besar dana akan tetap Rp300.000 dibagi 72%, yang hasilnya Rp416.667. Sehingga untuk mempertahankan biaya modal keseluruhan akan tetap 20,26% terdiri dari yang pertama ada hutang hutang sebesar Rp112.500 atau sejumlah 27% dari sejumlah modal. Yang kedua, saham preference sebesar Rp4.167 atau sebesar 1% dari jumlah modal. Yang ketiga, saham biasa sebesar Rp300.000 atau 72% dari jumlah modal, yang totalnya yaitu Rp416.667. Rupiah maksudnya. Lalu selanjutnya perhitungan biaya modal. Di sini sudah dipaparkan komponen modal, jumlah modal, biaya masing-masing, jumlah biaya komponen. Pada hutang jangka panjang, jumlah modalnya di sini ada Rp112.500 yang biaya masing-masingnya sebesar 6%, sehingga jumlah biaya komponennya sebesar Rp6.750. Pada saham preference, jumlah modalnya sebesar Rp4.167, dan biaya masing-masingnya 10%, sehingga jumlah biaya komponennya Rp417. Dan saham biasa ada jumlah modalnya sebesar Rp300.000, yang biaya masing-masingnya sebesar 12%, sehingga jumlah biaya komponennya sebesar Rp36.000. Nah, dari jumlah modal di sini hasilnya Rp416.667. Sedangkan jumlah biaya komponennya sendiri sebesar Rp43.167. Dan dari hitungan di atas ini, maka dana yang harus ditarik untuk mempertahankan biaya modal rata-rata yaitu sebesar Rp416.667. Selanjutnya, apabila perusahaan kemudian memerlukan tambahan dana lagi sebesar Rp200.000, sedangkan struktur modal ingin dipertahankan konstan, berapakah marginal cost of capital apabila COC dari hutang dan saham preference tidak berubah, sedangkan untuk emisi saham biasa baru adalah 10%. Nah, hutang jangka panjang di sini ada 27%, nah itu dikalikan dengan 200.000, yang hasilnya 54.000, dan jumlah masing-masingnya itu sebesar 6%. Sama kayak yang tadi ya. Sehingga jumlah biaya komponennya itu sendiri sebesar 3.240. Nah, sedangkan biaya preference di sini jumlah modalnya 1% dikalikan dengan 200.000, sama yang hasilnya adalah 2.000. Dan jumlah masing-masingnya itu diganti menjadi 10%, sehingga jumlah biaya komponennya sebesar Rp200. Dan yang terakhir saham biasa, jumlah modalnya 72% dikalikan dengan 200.000, yang hasilnya ada 114.000, jumlah masing-masingnya 11,3%,
sehingga jumlah biaya komponennya 12.882 dan hasil jumlah biaya komponen yaitu 16.323 dan 20,26% naik dari Rp467.000 menjadi Rp416.667 ditambah Rp30.000 sama dengan Rp446.667 sehingga kebutuhan dana yaitu Rp446.667 baru menaikkan marginal cash of capital. Kemudian nomor 3, kita diminta untuk menyusun proyeksi RL tahunan selama 5 tahun. Nah, biaya penyusutannya itu sendiri yaitu sebesar 5 juta dibagi 5 sama dengan 1 juta. Nah, inflow di sini pada tahun pertama kita berhasil memproduksi 7.000 unit yang memiliki harga jual 1 juta sehingga mendapat penjualan 7 juta. Dan seterusnya hingga pada tahun kelima kita berhasil memproduksi 10.000 unit yang kemudian harga jualnya 1.250.000. Di sini harga jual mengalami peningkatan ya. Lalu sehingga kita mendapatkan hasil penjualan yaitu sebesar Rp12.500.000. Lalu outflow pada tahun pertama FC-nya yaitu 500.000. PC-nya 4.200.000 sehingga total biaya di sini yaitu 4.700.000 dan mengalami biaya penyusutannya sebesar 1 juta. Lalu laba sebelum pajaknya yaitu 1.300.000. Pajaknya sendiri yaitu sebesar 25% sehingga menjadi 325.000 dan laba setelah pajak yaitu 975.000. Pada tahun kedua, FC-nya di sini yaitu 600.000, VC-nya 5.600.000 sehingga total biayanya 6.200.000. Lalu biaya penyusutannya itu sendiri yaitu 1 juta. Laba sebelum pajaknya 800.000 dan pajaknya sendiri sebesar 25% berarti 200.000 dan total laba setelah pajak yaitu 600.000. Hingga pada tahun kelima FC-nya itu sebesar 900.000, lalu VC sebesar 9 juta sehingga total biayanya 9.900.000 dan biaya penyusutannya 1 juta. Biaya penyusutan di sini tetap ya itu sebesar 1 juta. Lalu laba sebelum pajaknya 1.600.000 dan pajaknya sendiri 25% sehingga laba setelah pajaknya yaitu sebesar Rp1.200.000. Dan cash flow pada tahun pertama kita memperoleh laba sebesar Rp975.000 lalu mengalami penyusutan sebesar 1 juta sehingga totalnya adalah 1.975.000 dan perhitungannya di sini yaitu sebesar 3.025.000 dan seterusnya hingga kita menemukan payback period atau PP yaitu sama dengan 1.425.000 dibagi 2.425.000 dikalikan dengan 12 sama dengan 7,1 atau 7 bulan, 1 hari. Dan average rate of return-nya atau ARR sama dengan laba setelah pajak dibagi investasi awal dikali 100% sama dengan 5.100.000 dibagi 5 juta dikalikan dengan 100% yaitu hasilnya 1,2 atau 102%. Lalu di sini net present value atau NPV pada tahun pertama laba setelah pajaknya yaitu 975.000. Lalu mengalami penyusutan sebesar 1 juta dan net cash flow-nya di sini sebesar 1.975.000
dan mendapat diskon faktor sebesar 10%, yaitu menjadi 0,909 dan present value-nya adalah 1.795.275 rupiah. Dan pada tahun kedua, laba setelah pajaknya di sini yaitu ada 600.000. Lalu mengalami penjualan sebesar 1 juta, net cash flow-nya 1.600.000 dan diskon faktor yaitu 0,826 sehingga present value-nya 1.321.600.000 rupiah. Hingga pada tahun kelima, di sini laba setelah pajaknya yaitu 1.200.000, lalu mengalami penjualan sebesar 1 juta, net cash flow-nya 2.200.000 hingga diskon faktornya 0,620 sehingga present value-nya 1.364.000 rupiah. Dan hasil akhir present value of process yaitu sebesar 7.599.750.000 rupiah. Dan total initial investment-nya sebesar 5 juta dan hasil akhir net present value-nya sebesar 2.599.750. Lalu yang terakhir ada IRR. Di sini telah dipaparkan laba setelah pajaknya, lalu penyusutannya, net cash flow-nya, dan di sini mengalami diskon faktor sebesar 30%, yaitu pada tahun pertama sebesar 0,77692, pada tahun kedua 0,5917, pada tahun ketiga 0,4551, pada tahun keempat 0,3501, dan pada tahun kelima 0,2693. Sehingga muncul present value-nya ini. Lalu hasil akhir present value of process-nya yaitu 4.827.158.000 rupiah. Total initial investment-nya 5 juta dan net present value-nya sebesar minus 172.842.000 rupiah. Dan hasil akhir IRR sama dengan 10% ditambah 2599750 dibagi 277.159.2 dikalikan dengan 20% yaitu sebesar 28,8%. Dan BEP pada tahun pertama biaya tetapnya di sini yaitu sebesar 1.500.000 rupiah. Kemudian biaya variabelnya 4.200.000 rupiah dan harga penjualan sebesar 7 juta rupiah. Sehingga BEP-nya sebesar 3.750.000 rupiah. Pada tahun kedua, biaya tetapnya sebesar 1.600.000 rupiah, biaya variabel sekian, penjualannya sekian, sehingga ketemu BEP-nya 5.333.333.000 rupiah. Dan pada tahun ketiga, biaya tetapnya sekian, biaya variabelnya sekian, penjualannya sekian, sehingga BEP-nya adalah 4.722.222.000 rupiah. Pada tahun keempat, biaya tetapnya sekian, biaya variabel sekian, penjualannya sekian, sehingga ketemu BEP sebesar 6.666.666 rupiah. Dan yang terakhir, pada tahun terakhir, yaitu tahun kelima, biaya tetapnya sekian, biaya variabelnya sekian, penjualannya sebesar 12.500.000 rupiah, sehingga ketemu BEP-nya sebesar 6.785.714 rupiah. Nah, sedangkan BEP per unit pada tahun
Pertama, BEP per unitnya itu sebesar 3.750, pada tahun kedua 5.333, pada tahun ketiga 4.250 rupiah, pada tahun keempat sebesar 6.000, dan pada tahun kelima sebesar 5.428 rupiah. Dan yang terakhir ada margin of safety atau MOS. Pada tahun pertama, penjualan sebesar 7 juta, penjualan BEP sebesar 3.750.000 rupiah, sehingga MOS-nya yaitu 3.250.000 rupiah. Pada tahun kedua, penjualannya sebesar 8 juta, penjualan BEP sebesar 5.333.000 rupiah, sehingga MOS-nya ketemu 2.667.000 rupiah. Lalu pada tahun ketiga, penjualan sebesar 9.900.000 rupiah, dan penjualan BEP sebesar 4.722.222 rupiah, sehingga ketemu MOS-nya itu sebesar 5.177.778 rupiah. Dan pada tahun keempat, penjualannya yaitu sebesar 11 juta rupiah, penjualan BEP sebesar 6.666.666 rupiah, sehingga maksudnya sebesar 4.334.334 rupiah. Dan pada tahun terakhir penjualannya sebesar 12.500.000 rupiah, penjualan BEP-nya 6.785.000 rupiah 714, sehingga maksudnya 5.714.286.000 rupiah. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.